Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di Jumat pagi ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fauzi Ridwanul Haq ditemani oleh Ondi Saputra dan juga Algi Fakhrul Razi dapat kembali menemani ikhwan akhwat dalam program Hikmah Pagi Kajian Keluarga Islami edisi Jumat 16 Ramadan 1447 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2026 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Agus Sudarmaji. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Fauzi, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Selama bulan Ramadan ini kita baru ketemu, Ustadz. Iya, Masya Allah. Ternyata Ustadz ada kegiatan selama bulan Ramadan ini di Safari Dakwah di Kalimantan, Ustadz. Bagaimana perjalanan selama bulan Ramadan di Kalimantan, Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya berada di Kalimantan Barat sebenarnya. Kalimantan Barat. Tidak ke luar dari Kalimantan Barat karena Kalimantan ini Masya Allah sangat luas ya. Masya Allah. Saya berada di sekitar 7 atau 8 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ya, jadi kita berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat di Kalimantan Barat ya, agar Ramadan ini kita manfaatkan betul untuk beribadah dan untuk meningkatkan iman dan takwa kita ya. Jadi saya ada 11 hari lah ya. Sebelum pertengahan Ramadan sudah selesai, ditarik kembali ke Jakarta. Begitu, Bang. Bagaimana keadaan bulan Ramadan di warga masyarakat? Oh, Masya Allah, masyarakat sangat antusias ya untuk menjalani ibadah selama bulan Ramadan. Tarawih di semua masjid ya. Iya. Baik di kota-kota atau kabupaten-kabupaten sampai ke kecamatan dan desa itu penuh ya. Alhamdulillah. Saya paling pojok itu ke Sambas. Ya, Sambas di Sungai Tengah ya, dekat dengan perbatasan Malaysia, dekat dengan border Aruk ya. Pernah dengar border Aruk ya? Aruk itu kalau ada 2 border ya, kalau mau ke arah Malaysia ke Sarawak ya, itu melalui Entikong atau melalui Aruk ya. Jadi saya lebih dekat kepada border atau pintu perbatasan di Aruk ya. Belum pernah ke sana ya, Bang Fauzi. Wah, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan melihat bagaimana luasnya negeri kita ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, semoga berkah untuk kita semua, Ustaz. Baik, ikhwan akhwat, Jumat kali ini Ustaz Agus akan membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan keluarga. Tentunya ini adalah bekal untuk keluarga kita semua selama bulan Ramadan dan kita sudah masuk di paruh kedua ya, Ustaz ya. Iya. Masih ada setengah perjalanan lagi untuk bekal dalam membimbing keluarga, suami istri berserta anak-anak dalam mengisi di bulan Ramadan dengan kebaikan, dengan pahala yang berlipat ganda yang Allah sediakan untuk kita semua. Namun sebelumnya bagi ikhwan akhwat yang ingin berpartisipasi bertanya dapat mengirimkan di nomor WhatsApp Rasil 08111999 dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz dapat menghubungi di 0218451512.
Sebelum Ustaz memberikan ilmu kepada kita, kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwan akhwat, mari kita simak dan dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus tentang bulan Ramadan adalah bulan keluarga. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, kita berdoa pada Allah senantiasa Allah memberikan limpahan rahmat dan ridhonya, kita dipermudah dalam semua urusan. Amin. Dalam beribadah kepada Allah kita diberikan juga kekhusyuan dan kesempurnaan melaksanakan semua tuntunan Allah dan Nabi-Nya SAW. Dan semoga Allah menerima semua ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin. Tak lupa kita memperbanyak bersalawat atas Nabi di bulan Ramadan ini, terutama di hari-hari Jumatnya. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di Jumat yang keberapa Bang? Jumat ketiga. Jumat yang ketiga ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Ikhwan sekalian, kita hari ini kan bicara, sebenarnya ini paketnya untuk paket awal Ramadan, namun karena saya sedang safar di awal Ramadan ya, seperti tadi ditanyakan oleh Abang Fauzi Ridwan, maka ini kita ulang dulu, semoga ada bermanfaat untuk kita menghabiskan ya sisa dari bulan Ramadan yang tinggal tak sampai 2 pekan lagi ya. Bagi yang memulai puasa di hari Rabu, hari ini sudah tanggal 17 Bang. 17. Ya. Yang mulai hari Kamis itu tanggal 16 ya. Ala kulli hal, pagi ini kita akan bicara tentang bulan Ramadan adalah bulannya keluarga. Ya. Ramadan itu punya banyak nama. Ya. Para ulama yang masyhur mengatakan Ramadan itu punya 6 nama yang utama. Namun saya sebagai bagian dari syukur atas nikmat bulan Ramadan, saya mengatakan Ramadan itu punya 1000 nama. Ya. Kenapa saya mengatakan Ramadan punya 1000 nama? Itu sesuai dengan juga ayat dalam Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian di surah Al-Qadar ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadarnya itu di dalam bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu punya nama setiap bulan. Dari Muharram, Safar, ya kan, Rabiul Awal, sampailah kepada Zulhijjah, itu 12 bulan. Artinya kita juga bisa memberikan nama Ramadan sesuai dengan kekayaan dimensional dari Ramadan ya. Kekayaannya dahsyat kekayaan Ramadan itu. Ya. Mungkin umur kita tidak cukup untuk mengungkap kekayaan dimensionalnya Ramadan. Ya. Jadi
ada 1000 kurang lebih ya nama Ramadan. Salah satunya Ramadan adalah bulan keluarga. Ya, Syahrul Ramadan, Syahrul Usroh. Ya, dalam bahasa Arab keluarga adalah usroh. Ya. Nah, kita itu ikhwan sekalian bersyukur pada Allah diizinkan untuk bertemu Ramadan tahun ini 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Bagi yang sakit kita doakan semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan dikembalikan sehat walafiat untuk menyempurnakan ibadah di sisa bulan Ramadan ini ya, Masya Allah. Amin. Kita juga tempo hari sudah bicara ya Bang Fauzi ya, untuk memuliakan bulan Ramadan kita jangan menyebut Ramadan saja, tetapi dengan Syahrul Ramadan ya, Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Nah, bulan keluarga ini apa maksudnya? Ikhwan sekalian, kita sekeluarga itu oleh Allah punya peluang disatukan kelak sampai ke jannah insya Allah. Amin. Bukan cuma ketemu di padang mahsyar, insya Allah disatukan di jannah. Maka ini harus kita ingat betul. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke jannah, sampai ke surganya Allah bersama keluarga kita? Setidaknya kita temukan ada 2 dalil dalam Al-Quran yang nanti saya minta akhina Abu Bilal untuk membacakannya untuk kita bersama sari tilawahnya ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Silakan Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Shadaqallahul-adzim. Masya Allah. Ini jelas bahwa kita bisa ketemu dengan nenek moyang kita, bahkan yang belum pernah ketemu di dunia ya. Kelak di surganya Allah. Amin. Ini keterangannya ayatnya. Jadi bagaimana kalau ingin ketemu dengan kakek moyang kita? Kalau kita tahu kakek moyang kita itu orang yang saleh, pejuang ya, juga mungkin perintis kemerdekaan atau bahkan perintis dakwah di Nusantara, Masya Allah, akan menjadi satu kemuliaan, kehormatan bagi kita untuk bertemu dengan beliau-beliau nanti. Ya, bersama siapa disebutkan? Aba'uhum, ya kan? Kemudian azwajuhum, pasangan-pasangan. Pasangan itu siapa? Istri atau suami kita. Ya. Kemudian keturunan wa dzurriyyatuhum ya, wa dzurriyyatihim ya. Jadi dengan keturunan kita. Nah, ini menjadi penguat bagi kita agar kita betul-betul menghayati bahwa kita tidak berkeluarga di dunia saja, tetapi kelak di akhirat. Berikutnya untuk memperkuat, silakan Bang Fauzi di surat At-Tur ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Nah,
Jadi subhanallah, alhamdulillah kita juga mendapatkan keterangan bahwa kelak di akhirat kita akan bersama-sama mereka yang kita cintai ya, Bang Fauzi ya. Asal kita sama-sama beriman kepada Allah. Nah, jadi disebutkan di situ orang beriman dan anak cucu mereka, disebut sini lebih kepada anak cucu ke bawah berarti ya. Kalau tadi kan ke atas. Nah, ini sekarang ke bawah. Nah, yaitu mereka disebutkan di situ syaratnya dalam keimanan, ya. Jadi dalam keimanan mereka akan disatukan di surga. Nah, kalau yang tadi kan tidak disebut keimanannya ya. Iya. Cuma yang tadi itu disebutkan kesalehannya. Ya. Disebutkan kesolehannya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim. Jadi kunci utamanya adalah kesolehan di ayat yang ke-23 surat Ar-Ra'd. Min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim. Adapun di ayat yang ke-21 surat Al-Tur itu dengan tegas disebutkan bi-imani, ya, dengan keimanan mereka. Masya Allah. Jadi ini janji Allah bagi kita. Insya Allah kita makin mantap bahwa bulan Ramadan ini saatnya kita membangun keluarga secara intensif. Bulan-bulan biasa mungkin juga biasa, tetapi bulan Ramadan ini kita lebih intensif. Kalau istilahnya orang bengkel itu sedang overhaul, ya. Overhaul. Jadi perawatan total, termasuk dalam hal kehidupan berkeluarga. Ya, karena persis 10 pertemuan sebelum ini kita bicara tentang 10 prinsip ya, pembangunan keluarga ya, dari surah Al-Fatihah. Baik, bagaimana Ramadan itu bisa menjadi bulan berkeluarga? Yang pertama ya, yaitu kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasahnya keluarga ya, madrasatul ula. Jadi bulan Ramadan itu adalah madrasatul ula, madrasahnya keluarga ya. Keluarga kita transformasikan, kita ubah keluarga itu menjadi pusat pendidikan manusia. Ini yang sebenarnya idealnya di masyarakat. Pendidikan pertama dan yang utama itu bukan di sekolah-sekolah, tetapi di keluarga-keluarga. Tempat menyemai nilai-nilai yang luhur yang nantinya akan menjadi landasan berkepribadian, membangun karakter. Itu intinya di keluarga. Kita lihat orang-orang besar itu dicetak yang pertamanya adalah di dalam keluarga. Dengan cetakan yang baik dalam keluarga, orang-orang besar itu kemudian menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika. Dan mereka tumbuh menjadi orang yang memang berkepribadian baik ya, berjiwa besar. Maka orang-orang besar itu karena jiwanya besar. Dan membangun jiwa itu di mana? Di mana? Dari keluarga. Dari siapa? Terutama dari ayah dan bunda dan keluarga inti. Ya. Semangat untuk berkarakter yang baik. Semangat untuk berintegritas di dalam kehidupan. Semangat untuk menjauhi kemungkaran ya, termasuk di Indonesia kita sedang melawan budaya korupsi. Jangan sampai korupsi itu membudaya, bahkan berurat berakar, mendarah daging dalam tubuh masyarakat kita. Melalui apa kita potong syaraf atau akar-akar korupsi di masyarakat kita melalui keluarga. Ya, sekali lagi kita memotong, kita membasmi akar-akar budaya korupsi di Indonesia itu melalui apa? Keluarga. Ayo. Keluarga-keluarga yang sadar anti korupsi
itu insya Allah akan menghadirkan anak-anak dan generasi yang anti korupsi, ya Bang ya. Amin, insyaallah. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Di zaman jahiliyah sebelum beliau lahir, ya, atau sebelum semasa beliau diutus, itu masyarakatnya memang corrupted, sangat corrupted, korupsinya sudah membudaya di sana, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari para penguasa sampai para pengusaha, ya, dari orang pedagang besar sampai pedagang kecil, itu korupsi semua. Praktek-praktek ribawi, praktek-praktek penipuan, praktek-praktek merugikan pelanggan ataupun penjual, itu ada semua. Maka oleh Nabi SAW, semua budaya itu dihilangkan, akarnya dicabut, ya, akarnya dicerabut. Dari mana? Dari keluarga, ya. Maka keluarga ini merupakan madrasatul ula. Ini yang prinsip yang pertama dalam hal bulan Ramadan adalah bulan berkeluarga, ya. Jadi kita menyadari agar keluarga itu memang kita transformasi menjadi sekolah, ya, madrasatul ula. Kalau sekolah berarti katanya ada kepala sekolah dong, ya. Sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Ayahnya. Ayah, sang ayah, kepala keluarga. Dan harus ada kesadaran bahwa di keluarga itu harus punya value, punya nilai. Nilai kita apa? Ya, ada yang namanya nilai di keluarga kami itu adalah jarum. Bukan jarum super, jarang di rumah suka pergi, bukan ya. Jarum. Apa yang gampang ingat? C-nya adalah jujur, Bang. Jarum jujur. Ya. A-nya adil. Jadi di rumah semua orang harus jujur. Yang kedua harus adil. Kalau dia adil itu sifat kepemimpinan itu adil. Siapapun yang memimpin atau sedang diberi amanah, ibu diberi amanah untuk berbelanja atau anak sedang diberi amanah untuk belanja, ya, ya, itu jujur dan adil, satu paket. Adilnya apa? Adilnya itu menempatkan semua hal sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau dia diberi uang oleh ibunda, ya dia harus adil. Uangnya untuk transport ke pasar misalnya PP 20.000, sekali jalan 10.000. Untuk jajan dia mungkin minum atau makan jajanan 20.000 sama bundanya, ya, dikasih 40.000 tuh. Kamu ke pasar kasih bunda nih, ya. Selebihnya dipegangin oleh bundanya 200.000 untuk apa? Belanja sayur, belanja ikan, ya, segala macam nih, ya. Dia harus adil. Mana hak dia, mana hak keluarga. Jangan dari uang 200 yang dititipkan bundanya itu dia gunakan juga untuk, aduh, saya masih lapar nih, ya. Sama bunda dikasih cuma 40.000, yang 20.000 untuk jajan, yang 20.000 untuk transport. Tapi gunakan juga 10.000 nih, pengen coba nih ada jajanan baru. Tidak seperti itu, dia harus adil. Jujur, adil, CA, Bang. R-nya apa? Rajin. Rajin. Semua harus rajin di rumah, ya. Nah, untuk jadi rajin gimana? Ayahnya kelihatan rajin. Jangan ayahnya pagi-pagi bangun tidur, sholat subuh sebentar, tidur lagi. Itu mazhabnya mazhab Mbah Surip itu, ya. Mbah siapa dulu? Mbah Surip, ya. Bangun lagi, tidur lagi. Nah, itu. Mazhabnya jangan Mbah Surip. Ayahnya harus memperlihatkan bahwa ayah seorang yang rajin. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang disebut oleh dosen saya ini mahasiswa yang rajin. Alhamdulillah, Masya Allah. Waktu jadi mahasiswa, ya kan? Jadi saya kelihatan rajin, datang paling awal, kemudian juga aktif, dengan aktif di kampus, ya. Setelah bekerja oleh senior saya, oleh anak buah saya disebut
apa namanya, karyawan yang rajin, bos yang rajin. Ya. Dan ketika saya sudah tidak lagi jadi murid, tapi bekerja dan jadi dosen, saya pun termasuk dosen yang rajin. Saya pernah mendapatkan anugerah dosen teladan, ya, waktu mengajar di Universitas Negeri Jakarta, UNJ Ramangun. Saya dulu dosen di sana. Masya Allah. Jadi rajin ini harus dicontohkan orang tuanya, rajin ayahnya, rajin ibunya, anak-anaknya rajin. Lawang orang tuanya sudah berusaha menjadi teladan kerajinan, ya, rajin dua-duanya. Anaknya aja ada yang nggak rajin, ada nggak? Ada itu. Apalagi kalau dua-dua suami istri nggak rajin, malas, kleset-kleset, orang Jawa bilang, ya, pasti anak-anaknya nggak rajin. Ya, itu jarum R. U-nya ulet. Ulet itu apa? Tekun. Ya. Ulet itu tekun dan ada semangat untuk mengatasi kesulitan. Ulet. Kalau kamu dapat kesulitan, jangan berhenti, jangan menyerah. Ulet, ya. Nah. Ulet itu, Bang. Beda dengan rajin saja. Beda. Kalau rajin kan dari sisi waktu, ya, dan dari sisi produktivitas. Kalau ulet, ini konsistensi, istiqomah. Dalam bahasa Arab istiqomah, ya. Nah. Juga resiliensi, ketahanan diri. Ulet itu, wah, ini orangnya ulet nih, nggak pantang menyerah, ya. Jaru, M tambah M. M-nya apa, Bang? Menuntut ilmu. Nah, itu di kita kalau perlu itu dibingkai, ya. Saya mau buat bingkai jarum. Apa namanya? Nilai keluarga kami, jarum, ya kan? Nah, boleh itu dibingkai, Bang? Boleh, ya? Boleh. Nah. Baik. Jadi untuk menjadi madrasah, keluarga itu punya nilai. Ya. Visi saat itu kan. Visi ke depan. Ya. Visi pendidikan, visi tarbiyahnya, ya. Nah, itu mendasarkan pada nilai-nilai yang luhur, ya. Semuanya berdasarkan tuntunan Al-Quran. Yang kedua, jadi Ramadan itu sebagai madrasahnya keluarga. Yang kedua, bulan Ramadan ini bulan kita menguatkan ikatan keluarga. Nah, ini family bound dalam bahasa Arab, ya. Nah. Aqidatul usrah, ikatannya berkeluarga. Ikatannya di mana? Nah, ini kalau kita menggunakan rujukan tadi surah Ar-Ra'd ayat 23 dan As-Sur ayat 21, ikatan keluarga bahkan tidak terputus sampai akhirat. Itu dua, kesalehan dan keimanan. Nah, dua-duanya sama sebenarnya, DNA-nya sama, menjadi bagian dari DNA yang sama, DNA spiritual. Di mana letak kesalehan? Di mana letak keimanan? Mana yang lebih dulu datang, iman atau soleh? Nih, Bang Fauzi, mana lebih dulu, iman atau soleh? Iman dulu. Iman ini fondasi kesalehan. Nah, kesalehan ini merupakan wujud manifestasi daripada keimanan. Anak yang soleh itu sampai mati anak yang soleh. Di mana kita mendapatkan keterangan ini? Di rangkaian surah Al-Isra, Bang. Ayo, Bang, kita buka Al-Isra ayat berapa? Ayat Al-Isra. Kita lihat saja, ya. Dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Di sana disebutkan begini. Dan telah diwajibkan oleh Tuhan kamu untuk semata-mata beribadah kepadanya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selain beribadah semata-mata kepada Allah, tiada mensyirikatkan atau berlaku musyrik atas Allah, ya.
Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu kamu berlaku baik, berbakti. Nah, jadi kalau berlaku baik itu kan cuma rata-rata ya. Ini ihsana, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau kamu kedapatan keduanya sudah usia lanjut, jompo, renta, berarti kan kita sudah dewasa itu, Bang. Iya. Bukan anak-anak lagi. Kita ini sudah dewasa, mengurus orang sudah lansia, jompo. Ya. Fala taqul lahuma, janganlah kamu berkata kepada mereka, ya, atau pokoknya satu hardikan yang sedikit saja itu bisa melukai mereka, apalagi yang banyak. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardik mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicara kepada mereka dengan cara yang sangat mulia, yang memuliakan mereka, ya. Wahfid lahuma jahanaduli minar rahmati wa qur rabbiham kama rabbayani shaghira. Dan kamu punya sayap tuh, sayap itu menurut para ulama kita punya dua sayap nih. Sayap kita ini, Bang, apa ini sayap kita? Pundak tangan. Pundak bahu kita. Kita nggak boleh mentang-mentang sama orang tua. Kalau orang tua kita sebenarnya nggak boleh nih, Bang Fauzi. Iya. Berkomunikasi di atas orang tua kita. Misal Bang Fauzi lihat ibu sedang duduk ya. Iya. Fauzi mau bicara dengan ibu. Fauzi nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri sebenarnya. Duduklah. Sehingga ibu dengan Fauzi matanya setara. Matanya setara. Jangan karena bicara itu anaknya di atas, ibunya harus menengok ke atas. Ada apa? Nah, itu. Ya. Duduklah, turun. Ini disuruh Al-Quran, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya kan? Ya Bang ya, paham ya? Nah, itu akhlak. Ya, akhlak itu. Karena apa? Karena rahmat, sifat rahmatmu. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan hendaknya kamu berdoa kepada Allah agar apa? Mereka diberikan rahmat kasih sayang Allah sebagaimana mereka menyayangi kamu ketika kecil. Jadi betapa sayangnya mereka ketika kita kecil ya. Waduh, pokoknya mereka sakit pun kita didulukan. Nah, kemudian di sini yang saya bilang, kenapa kita anak soleh itu sampai dewasa, bahkan sampai mati ya. Nah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan kalian lebih tahu apa yang ada di jiwa-jiwa kamu. Ya Bang Fauzi ya. In takunu solihina. Ayo, apa itu Bang artinya, Bang? Apabila jika engkau orang-orang yang soleh. Nah, kalau kamu menjadi orang yang soleh, ya, kita disuruh tetap soleh dari anak sampai dewasa sampai tua kepada siapa? Orang tua kita. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Tuhan kamu itu terhadap kamu, orang-orang yang bertakwa karena dorongan kesolehannya itu, Allah itu awwabin. Apa itu? Ghafura. Sangat mengampuni. Nah, jadi itu perbedaan antara soleh dan iman. Ya, soleh itu adalah sifat yang menyayangi orang tua. Kalau iman, hubungan seseorang secara pribadi kepada Tuhannya. Soleh itu lebih kepada amaliyahnya, ya, kepada sesama manusia sebagai wujud atau manifestasi dari keimanannya. Ya, gitu Bang ya. Iya. Jadi ikatan keluarga, kembali kepada ikatan keluarga, itu kita perbaharui dan kita setel ulang supaya apa? Supaya lebih rekat, supaya lebih kuat selama bulan Ramadan, ya. Jadi begini ikhwan sekalian, mengapa ikatan keluarga itu sangat penting? Family bound, ikatan batin sangat penting.
Bahkan sangat dekatnya hati, kebatinan seseorang ibu kepada anak-anaknya itu terasa kalau anak sedang tidak baik-baik saja. Kok hatiku kok nggak enak ya? Coba bapak telepon dia ada di mana? Betul. Ketika ditelepon, "Nak, kamu lagi di mana?" "Iya ya, aku lagi kena musibah nih ya." "Oh, kamu kok nggak telepon ke rumah?" "Maaf ya, aku lagi berurusan sama polisi nih ya. Aku nabrak tukang bakso ya." Tukang baksonya terkapar juga. "Aduh nak, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ya. Kemudian doa orang tuanya. "Ya sudah, kalau gitu kamu selesaikan situ ya, baik-baik. Jangan lupa doa ya nak ya." Iya. Itu dekatnya hati seorang ibu kepada anak. Itu terasa kalau anaknya sedang kesulitan. Dan waktu ibunya juga, aduh rasanya kok nggak enak ya. Dia coba telepon, "Ya anakmu." Ditelepon, "Kamu gimana nak?" "Ya aku nggak bisa berangkat kuliah nih ya." "Kenapa kamu?" "Lagi sakit ya." "Oh sakit ya? Udah berapa hari?" "Sejak semalam ya aku menggigil." "Jadi kamu nggak usah kuliah dulu ya. Yang penting kamu sehat dulu. Ayah sama bunda perlu datang nggak ke kos kamu?" "Nggak usah ya, aku berusaha sehat dulu. Nanti kalau 3 hari aku nggak bangkit baru aku telepon lagi ya." Tapi begitu ditutup teleponnya, keduanya pasti nggak tenang ya. Pasti datang itu ya. Anaknya tidak bisa kuliah kan, ya, karena sedang sakit. Itulah bagaimana dampak kekuatan ikatan batin antara orang tua dan anak itu dahsyat. Ini kita temukan jejak-jejak kisah teladan itu pada apa? Pada hubungan antara ayah dan anak pada level nabi. Minimalnya kita temukan pada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Masya Allah. Yakub tuh nggak tenang hatinya ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya. Betul nggak, Pak? Betul. Itu ikhwan-ikhwan sekalian. Wah, akhwat ya. Bagaimana kuatnya family bound, personal bound. Kekuatan ikatan kasih sayang antara ayah dan anak itu. Sampai tahu Yusuf sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, ini bisa kita kuatkan selama Ramadan. Keluarga kita bimbing untuk menjadi lebih menguatkan ini. Menguatkan ikatan batin ini selama dalam bulan Ramadan yang mulia ya. Gimana caranya? Nah, apalagi mumpung anak-anak masih kecil-kecil nih, Bang, seperti Bang Fauzi sedang membangun kehidupan keluarga nih ya. Anaknya masih kecil-kecil, ada 3 orang ya. Nah, yang lahir baru berapa bulan nih? 1 tahun. 1 tahun yang paling kecil. Kakaknya namanya Bilal ya, makanya disebut Abu Bilal ya. Kakaknya lagi perempuan ya. Itu ikhwan sekalian, anak-anak masih kecil-kecil, hadirkanlah semangat berkeluarga. Family first ya. Al-usratul ula ya. Bahwa keluarga itu adalah yang utama, pertama dan utama. Kita tuh saling menolong, pertamanya adalah keluarga. Wa atizal qurba, di rangkaian surah Al-Isra tadi ditemukan ini perintah kita mendahulukan keluarga sebelum yang lainnya. Nah, ini mau saya bacakan nggak? Coba Bang Fauzi bacakan ayat ke-26, silakan Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada keluarga terdekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Masya Allah. Ini dalilnya para ikhwan, bagaimana kita tuh diwajibkan oleh Allah mendahulukan sanak kerabat kita, bukan yang lain.
Ini kita punya duit nih, mau kita zakatkan, mau kita sodakohkan, lihat dulu keluarga kita. Ya kalau zakat mungkin itu haknya amil ya, amil zakat ya. Tapi sodakoh itu kan tidak terbatas. Zakat katakanlah 2,5% lah bang ya. Misalnya orang dia punya gaji sebulan itu 10 juta itu udah kena zakat. Kalau gaji profesi ya, zakat profesi. Keluarkanlah 2,5% atau senilai 250.000. Lepas dari itu dia boleh bersedekah tanpa limit. Dia boleh sedekah 0,5 juta, 1 juta atau sekian silakan. Tapi dahulukan sahabat dekat, anak kerabat dekat. Disuruh oleh Quran itu. Baru setelah itu orang miskin. Wal miskin, orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang ibnu sabil yang beraktivitas dalam melayani umat di jalan Allah ya, ibnu sabil. Nah, ikhwan sekalian, ini kita sudah jelas betul kita itu disuruh menguatkan ikatan keluarga dengan saling berbagi, saling menjaga haknya ya. Nah, dengan begitu nanti sampai dewasa anak-anak saling mengasihi, menyayangi dan saling berbagi. Bukan saling iri dengki, bukan saling membaca, dan bahkan tega-teganya saling berebut harta. Banyak kejadian warisan keluarga itu jadi jarahan saudara-saudara. Ya, sehingga terjadi permusuhan karena bagi waris. Betul nggak bang? Betul. Ada itu kejadian. Nah kita kalau dari kecil sudah diasah dengan tadi iman dan kesolehan, masya Allah. Nggak peduli kok berapapun jatah kita itu, misalnya ada uang 10 miliar misalnya ya, dibagi 10 anak. Katakanlah semuanya laki-laki semua. Ya, kalau perempuan kan beda hitungannya ya. Satu orang dapat 1 miliar. Tapi ada dari saudara itu yang 10 itu lebih kuat ekonomi, lebih mapan, dan dia lihat adiknya atau kakaknya tidak beruntung, dia bilang, aku ambil setengah aja. Setengahnya bagi 2, ya. Buat adik sama kakak. Ada nggak gitu? Itu ada seperti itu. Masya Allah. Itu ahli surga. Amin. Ahli surga seperti itu. Masya Allah. Dan dia tidak permasalahkan misalnya kakak adiknya punya hutang ke dia. Udahlah. Bahkan dia datang ke kakaknya, bang, abang tahun lalu bilang ke aku, nih bulan Ramadan ini mau bayar utang ke aku 5 juta yang abang pakai untuk keperluan anak abang sekolah ya. Iya dek, tapi abang belum punya uang. Gimana dek? Udah bang, aku datang ke sini bukan buat nagih utang. Abang tuh abangku, dan aku disuruh Quran nih bang. Masya Allah. Disuruh Quran, disuruh Tuhan kita bang. Untuk apa? Memberikan hak kerabat dekatnya. Maka itu bang, udah abang gak usah risau. Jadi doain aja aku dapat Allah kasih rezeki lagi. Ya. Jadi gimana dek? Utang abang? Utang abang udah aku hapuskan sekarang nih. Itu abangnya nangis. Masya Allah. Ya. Karena abangnya cuma guru. Saya punya sahabat itu, dia pengusaha, abangnya guru. Anaknya lebih banyak dari dia. Dia cuma anaknya cuma 3. Abangnya anaknya 8 gitu, Masya Allah. Guru anaknya 8. Ini kawan saya, dia pengusaha, sukses lah. Di abangnya tuh, ya Allah. Ya namanya, ini titipan keluarga besar itu sebenarnya bukan yang bersangkutan saja, bukan si abangnya yang guru dan punya anak 8, tetapi juga kawan saya yang pengusaha itu anaknya 3, itu juga ketitipan. Ya, oke. Jadi intinya ikhwan sekalian, keluarga itu selama bulan Ramadan menguatkan ikatan, saling berbagi. Gimana aplikasinya? Bagaimana penerapannya? Pertama, hadirkan sadar berkeluarga, bukan karena nasab ya. Kita itu berkeluarga bukan karena nasab, karena saya mungkin punya gelar Raden Mas ya, Raden Mas atau Raden, bukan karena itu, tapi karena yang lebih kuat iman dan takwa. Ikatan-ikatan jahiliyah seperti
kebanggaan-kebanggaan nasab dan lain-lain itu kita tinggalkan. Kita lebih kepada fokus kepada apa? Ikatan yang Allah dan Rasulnya hadir, ikatan iman, takwa dan ukhuwah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melatih kepekaan bersaudara. Peduli atau kepekaan di peka. Tahu, sadar kondisi keluarga kita yang sedang berkesusahan, mungkin saudara kita, kakak adik kita ada yang susah, sampaikan. Ya, kewajiban kita sampaikan. Ini tadi ayat yang keberapa? Surat tadi surah Bang? 26. 26. Dari surah 26 tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa berlatih berbagi bersama anggota keluarga yang lain sebagai habit, ya. Dalam hal apa? Anak-anak itu dilibatkan untuk saling berbagi. Ya. Berbagi dalam hal apa? Mungkin pekerjaan rumah tangga. Kemudian dalam hal sahur dan berbuka, berbagi, ya. Kakak sedang menyiapkan tempat, ya. Kemudian adik yang membersihkan piring-piring. Adiknya lagi ikut menemani bunda untuk menyajikan makanan. Jadi semuanya itu ikut hadir, sibuk melayani keluarganya. Ini sibuk melayani keluarganya. Bukan abai, bukan tenggelam dengan keasikan dirinya. Ini banyak yang begitu nih. Akhirnya apa? Bisa sakit jiwa. Jadi kalau ada anak yang tenggelam dengan dunianya sendiri, itu bisa kena serangan penyakit jiwa. Apa? Intinya salah satu egoistis. Egoistis itu mementingkan diri sendiri. Nah, itu sakit jiwa itu. Akhirnya nanti jadi golongan bakhilun. Apa itu bakhilun, Bang? Pelit, kikir. Orang-orang yang kikir, ya. Baik. Saya kira itu Pak sekalian, bahwa sekeluarga ini di bulan Ramadan ini mesti spesial, ya. Mari kita nikmati sisa bulan Ramadan yang tinggal 13 hari ini, ya. Betul-betul kita nikmati, kita isi dengan amal yang terbaik. Puluhan kedua sudah tinggal 3 hari lagi. Nanti bulan ketiga itu kita gaspol, ya. Kalau perlu bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih bekerja minta cuti. Yang terbaik tuh 10 hari terakhir Ramadan cuti. Mau cuti kemudian kita itikafnya di Mekah, Madinah atau di masjid yang lain, silahkan. Tapi kalau nggak ada masjid, kalau nggak ada ongkos atau persiapan belanja bepergian jauh, cukup masjid terdekat dari rumah yang menyelenggarakan ibadah itikaf, ya. Biasanya kalau di masjid kami ibadah itikaf itu ada iuran itikaf. Misal, ya, misal kita sebulan itu kalau mampu 500.000. 30 hari, 10 hari Bang, ya. 500.000 dapat 3 kali makan nih. Pertama takjil, ya kan? Takjil kalau kita hitung sampai 10.000 sendiri Bang, ya. Ada minuman, dua jenis minuman lagi sama takjilannya 10.000, ya kan? Nah, makan malam sama sahur 20.000. Jadi selama 10 hari di masjid itikaf, jangan hitung-hitungan kita kayak bayar kos aja, enggak. Diminta sumbangan infak itikaf oleh masjid 500.000, jangan kita hitung-hitungan, ya. Udah 500.000 ikhlas, kalau perlu ditambah. Karena banyak jamaah yang tidak mampu bayar, ya. Ini kan namanya infak, ya kan? Ada nggak Pak 500.000? Nggak ada Pak. Ya udah, ada berapa? 100.000 itu silakan. Biasanya takmir atau DKM masjid mencarikan, ya Bang, ya, untuk itikaf. Jadi itulah ikhwan sekalian, nanti kalau 10 hari terakhir usahakan kita bisa itikaf maksimal, ya, semampu kita, ya. Ustadz, saya biasanya itikafnya cuma 6 hari saat. Loh, kok cuma 6 hari? Kan 10 hari, yang 4 hari perjalanan mudik kemana saat, boleh nggak? Ya boleh aja. Itikafnya di mana? Itikafnya di perjalanan mudik, ya. Iya, itikafnya kalau perjalanan mudik bukan itikaf, itu safar, ya. Jadi orangnya musafir, bukan mu'takifin. Mu'takifin tidak keluar dari masjid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah sudah ada Bunda Fajar yang mendengarkan, Bapak Sodikin menyimak, Bapak Setiawan, Ibu Hani Hufaidah menyimak.
Kemudian pertanyaan kita bacakan dari Ibu Karisa, Ustadz, ada 2 pertanyaan. Ibu Karisa? Iya. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya pertama, jika kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan berada di titik yang paling lemah, bagaimana untuk membangun bulan Ramadan dengan keluarga atau dengan hidup yang baik, Ustadz? Yang kedua, bagaimana? Sebentar, titik terlemahnya ada keterangan dia sedang lemah dalam hal apa nih? Ekonomi kah? Dalam hal bahwa pertolongan Allah sangat dekat ketika hamba berada di titik yang lemah. Oh, titik yang terlemah. Ya, oke. Kemudian yang kedua, bagaimana menata batin yang mengedepankan keseimbangan antara 2 kutub yang seringkali bertentangan, yaitu kekuatan dan kelembutan, usaha dan penyerahan, ambisi dan kerendahan hati, Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Amin ya rabbal alamin. Ini Ibu Karisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Pertama, Masya Allah, Ramadan ini bulan lebih baik dari 1000 bulan ya. Malamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita berada pada titik yang paling lemah ya, memang pertolongan Allah itu datang ketika kita sedang tidak ada kemampuan untuk meminta pertolongan dari yang lainnya. Kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Dengan itu kita dekat pada Allah dan Allah akan memberikan ma'unahnya atau pertolongannya. Nah, gimana caranya? Hendaknya kita yakin sepanjang hari, sepanjang waktu. Meskipun kita dalam top ya. Kita sedang top dan kita tidak lagi berlindung kepada yang lain, kita tidak bergantung pada kita. Jangan mentang-mentang duitnya banyak ya kan, hartanya melimpah, itu duit banyak, harta melimpah, anak yang banyak, sekejap bisa diambil Allah semua. Nggak usah bicara anaknya meninggal, enggak. Anaknya satu-satu meninggalkan dia, tidak peduli, ada nggak? Ada. Anaknya menjadi musuh, memusuhi orang tuanya, ada nggak? Ada. Wah, kemarin baru kita dengar ya, ada anak membunuh orang tuanya. Nah, jadi kita tidak bergantung pada itu semua. Ketika itu kita mendudukkan dirinya kepada posisi kita itu paling doif, makhluk yang doif, makhluk yang tidak punya apa-apa kemampuan, maka terucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ucapannya orang ahli surga biasanya. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah SWT. Dan ketika itu Ibu Karisa, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, nasrum minallah wa fathun qarib. Jadi Allah itu sangat dekat, min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Ya, maka hadirkanlah kita tidak pernah memandang selain Allah itu bisa menolong kita ya. Jika kita tidak percaya dengan harta kita, tidak percaya dengan anak-anak kita ya, kita hanya percaya kepada Allah ya. Dan kalau Allah berkehendak, Allah menurunkan pertolongan melalui anak kita bisa, melalui harta kita bisa. Tapi jangan dibalik ya. Kita mengandalkan dulu anak dan harta, enggak. Ya, itu yang biasa orang lakukan. Yang kedua, ya, menata batin pada 2 kutub. Nah, ini dua polarisasi ya. Yeah. Kutubnya ini kalau di Quran itu sebenarnya kedua kutub itu tidak kita sebut dengan ekstremitasnya. Sebaik-baik orang itu berada di tengah-tengah dari 2 kutub yang ekstrim. Contoh, antara terlalu terlalu ketat, bahkan cenderung pelit dalam hal harta. Sebaliknya, ada yang terlalu royal, terlalu boros dalam harta. Kita di tengah-tengah.
wa ibadur rahman alladzina yamshuna fi maraha, ya. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dzalika qawama. Orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang terkasih, al-ibadur rahman, itu kalau berbelanja, kalau membelanjakan hartanya, berada di tengah-tengah antara sangat pelit perhitungan, yang satunya terlalu boros, di tengah-tengah. Basisnya apa? Basisnya keperluan yang prioritas. Daripada habis untuk makan dan minum yang berlebihan, kita serahkan sebagian harta kita itu untuk sedekah. Jadi ada seorang ulama besar namanya Dr. Zakir Naik ya. Jadi dia seorang dokter juga. Dia mengatakan dalam hal harta, dia ibaratkan selalu berbisnis pada Allah. Dan menyerahkan haknya Allah itu lebih baik daripada yang dia belanjakan, yaitu 50% tambah 1, jadi berapa bang? 51%. Beliau pakai berapa? 49%. Contoh kalau gajinya itu 10 juta maka yang dia belanjakan untuk Allah, yang dikasihkan pada Allah, itu nggak tanggung-tanggung 5.100.000, separuh lebih ya. Masya Allah. Sementara untuk dirinya sendiri, dia pakai berapa? 4.900.000. Cukup atau tidak cukup, dicukupkan. Dan ternyata justru dari situ Allah menggelontorkan rizki yang tidak habis-habis. Masya Allah. Jadi begitu ya Bu Karissa, menata batin di antara dua kutub itu ya dengan Allah. Kita tidak akan bingung tuh. Ya, tidak akan bingung antara mencari titik tengah di antara dua kutub. Ya, ini disebut dengan akidah wasatiyah. Terhadap keluarga juga begitu. Kepada suami aja, mohon maaf, ibu kepada suami, sikapnya terus di tengah-tengah. Dari yang terlalu sayang kepada suami sama yang tidak peduli dengan suami, di mana tengah-tengah. Kalau terlalu sayang kepada suami, mohon maaf ibu, mengalahkan cintanya kepada Allah. Takut kehilangan suami, akhirnya apa? Suaminya minta kita sesuatu yang tidak bersesuaian dengan tuntunan Allah, dituruti. Ya. Nah ini kan kita contoh, suami suruh dia nunda sholat, nanti sholatnya boleh kita ajukan, mas ini kan sholat paling awal, disuruhnya sama Allah begitu. Ya, jadi itu Bu Karissa ya. Jadi apapun kalau ibu lakukan dengan Allah, selamat. Ya. Demikian yang bisa saya pahami dari pertanyaan ibu ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa pagi ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberkahi Ibu Karissa sekeluarga. Amin Allahumma amin. Amin. Demikian Ibu Karissa, semoga dapat menjawab. Baik Ustadz, sebagai kesimpulan silakan Ustadz. Udah habis waktunya. Ya, Masya Allah. Jadi kita lanjut ke depan. Syahrul Ramadan, Syahrul Usrah. Bulan Ramadan adalah bulannya keluarga. Maka gunakanlah semaksimal mungkin untuk mentransformasi atau mengembangkan keluarga kita dari keluarga yang biasa-biasa saja menjadi keluarga yang hebat, ya. Seperti keluarganya para nabi dan rasul. Keluarga nabi yang hebat adalah Nabi Ibrahim, ya kan? Keluarga nabi yang akhir penutup Khatamul Anbiya wal Mursalin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dengan begitu masih 13 hari lagi Bang ya. Nah, yuk kita gunakan untuk berRamadan sama keluarga. Demikian ikhwan sekalian, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dalam bulan Ramadan dan menuntun kita untuk menutup nanti Ramadan dengan keadaan yang terbaik, ya, sesuai dengan yang dikehendakinya. Amin. La'allakum tattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Insyaallah Jumat depan kita masih belajar tentang ilmu keluarga di bulan Ramadan Ustaz. Baik Ikhwan Ahwat, terima kasih atas segala partisipasi sudah menyimak kami bersama Ustadz Agus. Mohon maaf kepada Ikhwan Ahwat yang belum kami sempat bacakan pertanyaan. Budian insyaallah Jumat depan kami akan jawab bersama Ustadz Agus. Mohon maaf atas segala hilaf. Saya Fauzi Ridwanul Haq mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.